maka usaha seorang anak ini akan menjadi sebab mendapatkan balasan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku yang seiman, rahimani wa rahimakumullah. Kita selalu mendengar ungkapan surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Namun, tahukah apa maksud dari ungkapan tersebut? Dan bagaimanakah bunyi hadis tentang surga berada di bawah telapak kaki ibu? Siapa saja yang meriwayatkan hadis tersebut dan apakah hadisnya sahih atau dhaif? Baik saudaraku, ini adalah kitab Sunan An-Nasa'i. Beliau mencantumkan hadis dengan sanad dari Muawiyah bin Jahimah As-Sulami. Dia berkata bahwasannya ayahnya Jahimah ja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah araktu an aghzuwa wa qad ji'tu astashiruka. Faqala hal laka min ummin? Qala na'am. Qala falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Bahwa Jahimah ini dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas dia bertanya, "Ya Rasulullah, araktu an aghzuwa wa qad ji'tu astashiruka." Ya Rasulullah, aku ingin berperang, berjihad bersamamu ya Rasulullah. Untuk itu berikanlah petunjuk kepadaku. Berikanlah bimbingan kepadaku. Lantas Nabi SAW bertanya, hal laka min ummin? Apakah ibumu masih ada? Apakah ibumu masih hidup? Qala na'am. Dia menjawab, ya ibuku masih hidup ya Rasulullah. Lantas Nabi SAW berpesan kepadanya, falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Kalau begitu hendaklah engkau bersamanya, karena sesungguhnya surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Saudaraku, ini adalah hadis ya, hadis yang sering kita mendengarkan bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Lantas siapa saja yang meriwayatkannya? Yang pertama Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunannya. Ini kitabnya. Kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dan juga Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir. Ya. Hadis yang kita baca ini dinyatakan oleh para ulama ahli hadis adalah hadis hasan. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani dan juga Syekh Al-Arnaud. Dengan demikian hadis ini wajib kita amalkan, yaitu berbakti kepada orang tua, berbakti kepada ibu. Ya, baik, kita akan bahas. Seorang sahabat yang bernama Jahimah, dia datang kepada Nabi. Dia mengungkapkan keinginan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, keinginan aku datang ke sini, ingin sekali berperang mendampingimu ya Rasulullah dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka dari itu ya Rasulullah, berikanlah bimbingan kepadaku, arahkanlah aku ya Rasulullah. Lantas Nabi menjawab, hallaka min ummin, apakah ibumu masih hidup? Ibumu masih ada? Dia menjawab, na'am, iya masih ada ya Rasulullah. Lantas Nabi sampaikan, falzamha, kalau begitu bersamalah dengan dia. Apa yang dimaksud dengan falzamha ini? Ya, yaitu seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Isra ayat 23, ya. Wabil walidaini ihsanah, dan hendaklah kepada kedua orang tuamu engkau berbuat baik kepadanya. Ya. Lantas bagaimana berbuat baik kepada orang tua itu? Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa sebagai seorang anak, fala taqul lahuma uff. Jangan engkau katakan kepada keduanya dengan perkataan ah. Yang kedua, wala tanharhuma, jangan engkau membentak-bentak keduanya. Wa qul lahuma qaulan karimah, tapi hendaklah engkau berkata perkataan yang baik, yang lembut kepada kedua orang tuamu. Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmati, dan hendaklah engkau rendahkan dirimu dengan penuh kasih sayang kepada orang tuamu. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan engkau doakan keduanya, ya Tuhanku, ya Rabbku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka mendidik aku sewaktu kecil. Ya. Jadi bersama ibumu seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Lantas Nabi SAW sampaikan alasan bersama ibumu itu. Nabi sampaikan, fa innal jannata tahta rijlaiha, karena sesungguhnya surga itu berada di bawah telapak kakinya. Para ulama ahli hadis menjelaskan bahwa kalimat ini maksudnya adalah seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, ya, berbuat baik kepada ibunya, berkata yang baik, yang lembut, ya, kemudian bersikap yang baik, maka usaha seorang anak ini akan menjadi sebab mendapatkan balasan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga para ulama yang lain mengatakan bahwa seorang anak itu masuk surga tidak lepas dari ridho seorang ibu. Ya. Jadi kami ulang, seorang anak itu ya tidak akan menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan melalui ridhonya seorang ibu. Ya. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidaini wa sakhatallah fi sakhatil walidaini. Ridho Allah, ya, ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Maka dari itu, saudaraku, sepandai-pandai kita sholat, puasa, haji, ya, namun apabila kita terhalang dengan ridhonya orang tua, ridho dari seorang ibu, maka bisa jadi menjadi sebab kita akan terhalang menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, berbuat baiklah kepada orang tua kita, rawatlah mereka, jagalah mereka, sebagaimana mereka mencurahkan kasih sayang, ya, tanpa batas, ya. Mereka membimbing kita sewaktu masih kecil. Mudah-mudahan satu hadis yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.